Halo semuanya, di sini kita bakal ngebongkar rahasia-rahasia menghafal yang paling efektif. Yang pastinya didukung sama sains buat bantu kalian sukses di sekolah. Udah siap? Yuk kita mulai! Coba deh, inget-inget, pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Udah belajar mati-matian semalaman, rasanya udah siap banget, pas ujian, tiba-tiba semuanya ngeblank, lupa total. Nyebelin banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah super umum. Dan hari ini, kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu nih sama musuh utama kita, ilusi belajar. Ini nih biang keladi kenapa kita gampang banget lupa. Kebiasaan yang paling sering kita lakuin kayak baca ulang catatan atau ngestabiloin buku, itu emang rasanya produktif banget. Tapi tahu nggak, itu sebenarnya cuma nipu otak kita. Ini yang disebut illusion of competence, di mana kita ngerasa jago cuma karena materinya kelihatan familiar. Padahal, itu cuma ilusi. Nah, coba perhatiin bedanya di sini. Di sebelah kiri ada mengenali. Ini pasif banget, cuma sebatas, kayaknya gue pernah lihat deh materi ini. Beda sama yang di kanan, mengingat. Ini aktif. Kamu bisa bilang, oke, aku bisa jelasin konsep ini. Nah, ujian itu ngetes kemampuan yang kanan, bukan yang kiri. Dan ini fakta yang lumayan bikin kaget. Riset nunjukin kalau cuma sekitar 7% pelajar yang pakai metode belajar paling efektif. Artinya apa? Sebagian besar dari kita tuh belajar pakai cara yang salah, yang kurang efisien. Tapi jangan khawatir, hari ini kita bakal ubah statistik itu. Jadi, apa dong solusinya? Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari sini, ini dia rahasia utamanya. Active recall. Active recall atau bisa juga disebut retrieval practice, intinya adalah memaksa otak kita buat kerja. Jadi bukan cuma pasif masukin informasi ke dalam otak, tapi kita secara aktif narik informasi itu keluar dari memori. Anggap aja ini kayak lagi nge-gym, tapi buat otak kamu. Analoginya pas banget. Kamu kan nggak mungkin jadi jago lari maraton cuma dengan baca buku soal lari, ya kan? Kamu ya harus latihan lari beneran. Sama kayak belajar, kamu harus berlatih mengingat. Jadi kuncinya, berhenti cuma ngebaca materi dan mulai ngelatih ingatan kamu. Manfaatnya ada 3 yang paling utama. Pertama, informasi bakal bener-bener terkunci di memori jangka panjang kamu. Kedua, kamu jadi tahu persis, ternyata aku lemah di bagian ini. Dan yang ketiga, kamu bakal jauh lebih siap pas ngerjain soal ujian yang butuh penerapan konsep, bukan cuma hafalan. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang gimana cara prakteknya? Nah, ini dia alat-alat perang buat belajar yang bisa langsung kamu coba nanti. Ini salah satu metode favorit saya, namanya metode kertas kosong. Simple banget tapi efeknya luar biasa. Jadi setelah kamu belajar satu topik, tutup buku dan catatan kamu. Ambil kertas kosong, terus tulis semua yang kamu ingat soal topik itu. Kalau udah mentok, baru dia buka lagi bukunya. Tandain bagian yang kamu lupa pakai pulpen warna beda. Ini cara paling jujur buat ngukur pemahamanmu. Otak kita itu proses gambar jauh lebih cepat daripada teks. Jadi manfaatin ini. Coba deh pakai mind map buat nyambungin ide-ide secara kreatif. Atau kalau materinya lebih rumit, pakai konsep map buat ngegambarin hubungan antar konsepnya. Dan jangan takut buat jadi aneh dan kreatif. Pakai jembatan keledai kayak Meiji Kohibiu buat warna pelangi. Atau coba deh ubah rumus fisika jadi lirik lagu favoritmu. Bikin cerita-cerita lucu. Kenapa? Karena otak kita suka banget sama hal-hal yang unik dan aneh, jadi lebih gampang nempelnya. Bikin kuis buat diri sendiri atau pakai flashcards. Ini klasik tapi ampuh. Tapi ada satu kuncinya, disiplin. Jangan cepet-cepet ngebalik kartu terus bilang, oh iya aku tahu. Coba paksa otak kamu buat bener-bener berjuang nyari jawabannya. Momen perjuangan mikir keras itu yang justru bikin ingatan jadi super kuat. Tapi ingat, teknik sekeren apapun nggak akan maksimal kalau fondasinya nggak kuat. Sekarang, kita ngomongin bahan bakar buat otak super kamu. Apa yang kita makan itu ngaruh banget loh. Makanan kayak berries dan coklat hitam itu bisa ningkatin fokus. Terus, salmon sama kacang-kacangan itu kayak omega 3 buat memori. Jangan lupain juga buah-buahan kayak jeruk dan alpukat. Ingat, otak kamu juga butuh nutrisi yang benar. Nah, ini dia yang sering banget disepelekan. Tidur. Waktu kita tidur, otak kita tuh kerja keras buat nyusun dan ngunci semua yang udah kita pelajari. Buat remaja, waktu idealnya itu 8-10 jam. Jadi, please, jangan korbankan waktu tidurmu buat begadang. Itu nggak sepadan. Terakhir, lingkungan belajar kamu. Meja yang rapi dan suasana yang tenang itu bantu banget buat ngurangin gangguan. Ini bikin otak kamu lebih rileks dan siap buat nyerap informasi-informasi baru. Oke, sekarang kalian udah punya semua ilmunya, semua alat perangnya. Tapi ingat, pengetahuan tanpa tindakan itu nol besar. Jadi, ini adalah tantangan buat kalian.
Pesan utamanya adalah ini. Berhenti ngelakuin hal-hal yang cuma terasa produktif. Saatnya mulai ngelakuin apa yang secara ilmiah terbukti benar-benar produktif. It's time to study smarter, not just harder. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara belajar, tapi teknik mana yang bakal kamu coba pertama kali hari ini? Mau coba metode kertas kosong? Atau mau bikin flashcard buat pelajaran besok? Pilih satu dan langsung lakuin sekarang juga. Selamat mencoba!